Saat ini di sini bersama kami kita akan menjelajahi dunia penuh inspirasi, perjalanan, dan pengalaman yang luar biasa. Selamat datang kembali di Podcast Simakom, podcastnya anak Ilkom. Kembali lagi bersama aku Elvina Nurhana. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan mahasiswa ilmu komputer nih. Nah, tapi aku nggak sendiri di sini. Aku ditemani oleh Bang Iki nih. Mungkin Bang Iki bisa menyapa para teman-teman penonton dulu nih. Ya, halo warga Himakom. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Saputra, biasa dipanggil Iki dari angkatan 2020. Nah, Bang Iki nih katanya kan angkatan 2020, berarti merasakan yang namanya masa transisi kuliah dari online ke offline. Apa sih perbedaan keseharian dari kuliah online terus ke offline? Perbedaannya tuh cukup signifikan sih ya. Contohnya nih, kalau kita biasa kuliah online tuh bangunnya tuh agak telat. Misal kuliah jam 9, bangunnya tuh 8.50 biasanya. Dan bahkan tuh nggak mandi, cuma cuci muka doang gitu kan. Di kamera tuh kelihatan baju rapi, padahal celana pendek gitu. Iya betul, cowok juga gitu. Kadang tuh juga kuliah tuh ya terasa kurang lah gitu, karena kan kita nggak ketemu teman-teman secara langsung gitu. Ngobrol pun paling biasa tuh di Discord kalau online. Nah kalau offline ini kan kita bisa ke kampus ketemu teman-teman. Walau mungkin kekurangannya tuh ya kalau kuliah pagi kita harus bangun lebih dulu dari itu kan, siap-siap mandi, nyetrika baju dan lain-lain. Itu sih. Terus apa sih pas merasakan sangat perbedaannya pas jadi offline kan? Terus kayak malesnya Untuk males sih enggak ya. Cuman kuliah offline tuh lebih kerasa capeknya aja sih. Kadang misal kita tuh masuk ke kuliah yang materinya tuh agak berat. Dan kadang kita mendengar penjelasannya tuh sulit dipahami dalam sekali dengar gitu. Itu bukannya lebih enak offline ya kalau misalnya mendengar penjelasan itu? Ya lebih enak offline sebenarnya. Cuman kalau online tuh kan kita bisa sambil searching juga kan, bisa di Google. Kalau offline tuh kita kadang tuh lebih fokus dengerin pematerinya gitu dari dosen. Itu sih. Berarti nilainya lebih bagus online apa offline? Jujur dari aku, ini kalau dari aku ya, dari aku pribadi. Online offline sama aja sih. Perbedaannya, kalau aku banyak online sih tinggi. Mungkin karena bisa searching di Google. Nah itu, kelebihannya kalau online ya itu bisa searching kan. Kalau offline tuh kita harus dengerin dosen. Belum lagi kalau dosennya tiba-tiba kuis dadakan. Nah, itu kalau offline banyak kuis dadakannya, kalau misalnya online jarang ada kuis. Iya. Bang Iki nih kenapa sih milih ilmu komputer? Kenapa nggak milih jurusan kayak teknik informasi atau pendidikan ilkom? Ini pertanyaannya lebih ke kenapa nggak milih jurusan lain yang sebidang juga gitu? Iya. Kenapa aku milih ilmu komputer? Sebenarnya tuh nggak ada alasan yang spesifik sih kenapa aku milih ilmu komputer. Cuman ini mungkin aku cerita sedikit tentang diriku sendiri ya. Iya, boleh. Jujur aku sebenarnya tidak ingin masuk ke jurusan yang berhubungan dengan komputer sama sekali. Terus kenapa milih? Nah dulu itu aku sebenarnya mau masuk jurusan matematika. Dan dari dulu tuh emang minatku tuh di matematika gitu. Nah, tapi waktu itu tuh karena aku ikut SNMPTN dan aku tidak diterima di prodi matematika. Jadinya SBMPTN aku balik tuh, pilihan pertama ilmu komputer dan pilihan kedua matematika. Ternyata yang keterima di ilmu komputer. Iya, mungkin waktu itu tuh karena aku kan asalnya dari Kalimantan Timur juga kan. Jadi untuk SNMPTN tuh agak sulit untuk masuk gitu ke ULM. Dan kenapa aku milih ilmu komputer sendiri dibanding pilihan kedua aku waktu itu, karena dari kecil aku tuh memang dekat dengan komputer gitu, dengan gadget. Jadi memang dari kecil tuh udah terbiasa dengan komputer. Dan kenapa tadi milih ilmu komputer dibandingkan jurusan teknik informatika, sistem informasi. Waktu itu aku sempat searching mengenai jurusan yang sedang naik-naiknya di tahun 2020. Dan waktu itu tuh ilmu komputer tuh lagi naik gitu. Dan prospek kerjanya tuh ya lumayan juga gitu, dan ya udah aku tertarik, dan kebetulan itu FMIPA juga kan. Aku mikirnya karena itu FMIPA, nah banyak matematikanya, makanya aku milih ilmu komputer. Kan merantau berarti di sini ya? Iya. Kenapa memilih ULM? Kenapa nggak sekalian aja di Pulau Jawa yang kayak kampus top 10 sekalian? Sebenarnya dari sekolah aku sendiri itu kan dari SMA 1 Bontang di Kalimantan Timur, itu udah banyak lulusan SNMPTN yang lolos ke Brawijaya waktu itu di Malang. Dan ada juga tuh yang prodi matematika. Harusnya kalau aku SNMPTN daftar di situ kan otomatis lolos dong. Tapi orang tua aku sendiri tuh agak berat gitu ngelepas aku ke Jawa. Dan orang tua aku kan juga asli di sini gitu. Ada keluarga di sini? Ya di Kalsel. Jadi kata mamaku sendiri tuh
mending di Kalsel aja udah, nggak usah jauh-jauh katanya. Dan ya akhirnya di sinilah saya. Tapi nggak menyesal kan Bang milih sini? Nggak menyesal sama sekali. Apa sih kesulitan dari sebagai mahasiswa yang merantau? Kesulitan sebagai mahasiswa yang merantau, yang pertama di sini jauh dari keluarga itu sih. Mungkin enak, kita tuh enak bisa Bebas. ya bebas, nggak ada yang nyuruh pulang gitu kan atau apa. Cuman nggak enaknya tuh ya Gak ada yang memperhatikan. bukan nggak ada yang perhatian sih, cuman beda aja vibes-nya gitu. Kalau misal udah dari kecil sering di rumah kan, pas udah sendiri tuh kayak beda gitu. Kadang kangen sama ibu juga kan. Terus makan juga harus mikirin hari ini bangun mau makan apa, nyuci baju dan lain-lain. Beda kan kalau di rumah, lebih ya tidak sulit lah gitu. Nah kan Bang Iki ini udah hampir 3 tahun berarti di sini. Apa sih pengalaman yang nggak bisa terlupakan, yang baik dan yang buruknya? Pengalaman yang nggak bisa dilupakan, yang baik ataupun buruk, selama perkuliahan ya berarti ya? Iya, selama kehidupan sebagai mahasiswa lah. Selama kehidupan sebagai mahasiswa, pengalaman terbaiknya sih entah. Mungkin lebih gampang ingat yang buruk ya. Untuk pengalaman terburuknya itu di semester 5 sih kemarin. Pas aku MSIB itu. Kenapa tuh? Nah, kebetulan pas aku MSIB itu sangat-sangat sibuk. Aku ikut kepanitiaan, urusan hima dan lain-lain. Jadi MSIB ku tuh terbengkalai. Dan itu jujur kesalahanku pribadi juga gitu. Aku nggak bisa ngikutin kegiatan MSIB ku dengan baik dan benar. Jadi mempengaruhi nilai? Iya, waktu itu aku dapat kelompok yang ujung-ujungnya AFK juga karena terakhir kan sisanya nggak hadir waktu itu, dibagi sama mentornya. Dan ya dapat kelompoknya kayak gitu, mau nggak mau kan harus ekstra tuh buat nge-carry kelompoknya buat ngerjain final project. Dan udah itu tuh kami bagi-bagi tuh ada 4 final project. Jadi yang 1-2 aku kerjain, 3-4-nya aku serahin ke mereka berdua. Dan ternyata mereka berdua itu ngilang, nggak ada kabar kan. Amin 1 aku teleponin, oke aku kerjain gitu. Selesai dikerjain, oke lah, kira aman. Sampai di hari penilaian tuh. Di hari penilaian tiba-tiba mentor tuh ngehubungin kami. Ini kenapa punya kalian ini ada plagiarisme ya dari kelompok lain? Ternyata si satu orang ini yang ngerjain, dia itu copy paste dari kelompok lain, sama persis nggak diganti. Astaga. Jadinya nilai kami yang final project 3 sama 4 itu 0. Padahal final project 1 sama 2 tuh udah bagus, 90 sama 85 gitu. Gara-gara itu drop lah nilai itu tuh. Dan itu aku pusing banget tuh mikirin, karena kan konversi ya 20 SKS. Jadi itu bisa 20 SKS sampai kita? 20 SKS tuh C kalau dikonversi, bahkan D malah. Karena di bawah 50. Nah, akhirnya ya itu aku stres banget sih mikirin nilai itu kan. Tahajud, minta pertolongan sama Tuhan kan, gimana diberi jalan apa. Sampai aku tuh ngehubungin terus tuh dari pihak Hacktivate waktu itu, MSIB itu. Ini gimana nih kak, bisa dibantu kak atau enggak, tanya. Dan akhirnya tuh ada jawaban dari Hacktivate, katanya kamu nanti hubungin ya dari atasan kami bla 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 bla. Aku hubungin lah tuh, setelah aku hubungin ternyata diberi keringanan buat aku tuh bisa memperbaiki nilai tapi buat diriku sendiri aja. Karena kan tadi tuh sebuah kesalahan di kelompok ya, kami nggak bekerja secara kelompok gitu, secara individu. Jadi aku diberi kesempatan dan alhamdulillah final project 3 dan 4 tuh nilainya jadi bagus. Alhamdulillah. Berarti itu dikasih tugas dulu kok sempatnya itu? Iya, dikasih final project yang sama, tapi aku ngerjain sendiri waktu itu. Kalau seandainya nggak dikonversi jadi 20 SKS tetap nilainya C kan? Iya, kalau misal aku waktu itu nggak perbaiki nilaiku, mungkin bisa D malah, nggak lulus. Walaupun nggak 20 SKS full? Iya. Terus kalau misalnya pengalaman yang baiknya, ada yang masih ingat ya Bang? Untuk pengalaman baiknya sih mungkin ini ya, selama aku jadi ketuplak Baitkom waktu itu aku dapat banyak feedback juga dari teman-teman. Aku nggak tahu ya, entah aku waktu itu betul-betul bisa jadi ketuplak yang baik atau enggak. Tapi ada beberapa feedback dari teman-teman, katanya kepanitiaan Baitkom itu lebih seru katanya dibandingin panitiaan lain. Jadi aku merasa alhamdulillah dari teman-teman panitia sendiri tuh nggak merasa berat dalam menjalani kepanitiaan itu. Untuk yang kedua mungkin ya saat ini sih juara 1 battle CSS ya, selama 2 kali. Itu pengalaman yang baik sih. Ini yang ketiga? Ya mungkin tahun ini yang ketiga ya, semoga. Ikut lagi? Iya, kemungkinan ikut lagi. Tapi ini ya Bang,
Kalau dari aku sih pengalaman panitia itu yang baik yang pas LPMPD sih, bukan Petkom. Karena pas itu kan double sama MPD juga. Mungkin Bang Iki bisa memberikan pesan nih buat teman-teman yang sering ngeluh dan apalagi buat mahasiswa yang perantau nih untuk kuliah ke depannya. Untuk yang sering ngeluh ya, aku kurang tahu sih, cuman buat teman-teman di luar sana yang juga kuliah jauh dari keluarga, saranku sih kalian bener-bener fokus di perkuliahan kalian gitu, jangan kebanyakan main-mainnya daripada kuliahnya, karena kan mengingat juga ya orang tua kita jauh di sana nyari duit banding pulang buat kita gitu kan. Jadi ya kita usahakan yang terbaik lah buat orang tua kita juga dan buat diri kita sendiri juga gitu kan. Dan untuk teman-teman yang sering ngeluh mungkin ya dikurang-kurangi lah ngeluhnya gitu. Mungkin memang perkuliahan ini berat kalau memang nggak sesuai sama passion kita. Tapi selama kita masih bisa berusaha ya nggak ada salahnya kita nyoba terus walau gagal dan gagal terus. Di antara 1000 kali percobaan pasti ada berhasilnya gitu, nggak mungkin gagal 1000 kali juga. Mungkin itu sih dari aku. Oke, makasih Bang Iki. Nah, gak terasa ya waktu terus berlalu dan kita udah cukup lama nih membicarakan mengenai kehidupan mahasiswa. Nah, sampai di sini episode Petkom kali ini. Buat teman-teman yang belum follow Instagram Daily Ecom, di-follow dulu ya, karena di sana info-info dari kami yang menarik. Dan juga tak lupa subscribe YouTube Simakom ULM. Buat kalian yang punya ide, saran, atau topik apa yang akan dibahas di episode berikutnya, boleh banget nih memberikan masukannya di kolom komentar video ini ya, dan juga bisa di Instagram Daily Ecom. Terima kasih yang sudah menonton episode Petkom kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!